يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن محمد الصقاف، ثم إلى أرواح محمد الشافعي حدمي، وثم إلى أرواح حسين الرزقي، ثم إلى أرواح سيف النمسير، وثم إلى أرواح عبد الشكور رملي، وثم إلى الحبيب عبد الرحمن الصقاف، وثم إلى أرواح جامع لطيف خط الله، وثم إلى أرواح شريف الدين عبد الغاني، ثم إلى أرواح عبد الرشيد عبد الله الشافعي، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah masih kurniakan kepada kita sekalian. Semoga kita tergolong hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yakni dengan mempergunakan nikmat itu untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan meneruskan ta'lim kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan membahas dan meneruskan hadis yang ke-36. Hadis ini belum habis kita bahas, insyaallah malam ini kita akan habiskan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslimun. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini kita sudah membahas sampai perkataan Nabi, yaitu wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya itu menolong saudaranya. Sampai di situ kita membahasnya pada minggu yang lalu. Maka malam ini kita akan meneruskan hadis ini, yaitu pada perkataan Nabi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, jamaah sekalian, pada bahagian ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong kita semua menjadi hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa haus akan ilmu agama. Dan diibaratkan oleh Nabi, orang yang mencari ilmu, khususnya ilmu agama itu, seperti dia sedang menempuh jalan menuju kepada surga. Maka semakin dia rajin menuntut ilmu, maka dianggap semakin mudah perjalanannya untuk masuk ke dalam surga. Kenapa Nabi ibaratkan orang yang menuntut ilmu seperti orang yang menempuh jalan menuju surga? Karena tidak ada jalan yang paling dekat untuk menuju kepada surga melainkan jalan ilmu. Mustahil orang akan kenal kepada Tuhan kalau tidak didasari oleh ilmu. Mustahil orang akan betul ibadahnya kepada Allah kalau tidak didasari oleh ilmu. Maka dari itu orang yang rajin menuntut ilmu, sesungguhnya dia sedang mempermudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu, di setiap majelis-majelis ilmu kebiasaannya tidak seramai majelis-majelis yang lain. Kalau kita bandingkan majelis ilmu di masjid ini dibandingkan dengan konser-konser musik, lebih banyak yang mana? Ya. Kalau kita bandingkan dengan yang nonton pertandingan bola di stadion, lebih banyak mana? Karena jalan menuju kepada surga itu bukan jalan yang mudah. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa kita. Maka tidak sembarangan orang yang mampu menghadirkan diri ke majelis ilmu, karena godaannya, halangannya berat. Kenapa berat? Karena di sini adalah tempat yang dapat mempermudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Maka akan dihalang betul-betul oleh syaitan agar kita tidak menjadi orang yang cinta dan gemar kepada ilmu. Karena ketika orang mempunyai ilmu, maka orang ini seperti orang yang memegang nur, memegang cahaya, memegang pelita. Orang kalau pegang pelita, insya Allah perjalanannya selamat. Di dalam kitabnya Al-Imam Ibnul Jauzi, dalam kitabnya yang diberi judul Talbisu Iblis, di situ diungkapkan oleh beliau bagaimana cara iblis itu menjerumuskan kita. Dan jalan pertama yang menjadi target utama iblis dan syaitan untuk menjerumuskan kita adalah menjauhkan kita daripada ilmu. Kenapa ilmu yang dibahas pertama kali? Karena ini adalah sarana yang paling cepat menghantarkan orang ke dalam surga. Kalau orang sudah jauh daripada ilmu, maka seperti orang yang jalan tidak ada penerang, tidak ada pelita, tidak ada cahaya. Apa yang akan terjadi kepada orang yang jalan dalam keadaan gelap gulita? Dia tidak tahu di dalam itu, dalam perjalanannya itu ada apa di depan. Bisa jadi ada lubang, dia tidak tahu. Ada binatang buas, dia tidak tahu. Maka orang yang dalam perjalanan yang dalam keadaan gelap gulita itu, maka dia pun lebih mudah diombang-ambing oleh syaitan dan iblis. Ya, maka ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Wahyu yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah itu adalah wahyu yang berisi suruhan untuk kita mencari ilmu. Ayat yang pertama turun apa bunyinya? Iqra. Iqra, baca. Bukan u'bud, sembah, tidak. Tetapi Allah suruh apa? Iqra, baca. Kenapa suruh baca? Itu ibarat atau permisalan bahwa orang tidak akan kenal kepada Tuhan kalau dia tidak membaca, tidak ada ilmu. Maka untuk kita kenal kepada Tuhan kita, maka kita mesti mencari ilmu. Dan tidak ada permintaan yang mana Nabi minta supaya Allah tambahkan kepada dirinya, melainkan Nabi minta untuk ditambahkan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah, Tuhan, wahai Tuhan, tambahkan untukku ilmu. Nabi disuruh Allah untuk berdoa kepada Allah agar ditambahkan apa? Ditambahkan ilmu. Nabi tidak pernah minta ditambahkan harta kekayaan. Nabi tidak pernah minta kepada Allah untuk ditambahkan umurnya dan sebagainya. Tapi Nabi minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Semakin bertambah ilmu seseorang, maka semakin dia akan kenal kepada Tuhannya. Ketika orang kenal kepada Tuhan, maka segala apa yang Allah titahkan kepadanya akan mudah dia laksanakan. Sebagai contoh mudah ya jamaah sekalian. Sebagai contoh mudah.
Tahun 2020, 2021 itu tahun-tahun yang berat untuk kita. Kenapa? Pandemi ya. Pandemi Covid. Terutama di awal-awal 2020, pertengahan dan akhir. Banyak saudara-saudara kita yang wafat. Nah, waktu itu memang genting ataupun kita bilang agak parah ya. Ada dua sikap di antara masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Ya, ada yang abai, artinya kemana-mana dia nggak pakai masker, kemana-mana dia nggak pakai protokol, ya biasa saja. Ya, sedangkan yang satu lagi sangat protektif, sangat menjaga diri. Kemana-mana pakai apa? Pakai masker. Kemudian setelah beraktivitas, bersentuhan, cuci tangan. Ya, dua sikap yang berbeda di tengah masyarakat. Apa yang mendasari sikap mereka yang berbeda itu? Apa yang mendasarinya? Yang mendasarinya adalah ilmu. Kalau orang yang tidak tahu tentang itu, dia anggap ini biasa saja. Orang yang tinggal di gunung, di kampung, di desa, mereka tidak ada pengetahuan tentang pandemi, tentang virus. Maka apa yang mereka lakukan biasa saja. Ya kan? Tapi ketika orang ada yang tahu tentang virus itu, ya, ada pengetahuan tentang itu, mereka menjaga diri. Menjaga diri. Nah, perbedaan sikap itu karena masing-masing punya tingkat kefahaman dan ilmu yang berbeda. Ketika orang punya ilmu, maka mereka akan dibuat takut oleh ilmunya itu. Ya, orang yang pakai masker, menjaga diri, kenapa mereka takut? Karena dia ada ilmu, ada pengetahuan. Ya. Maka begitu juga dengan apa? Dengan kita ini dalam beragama. Kalau orang yang semakin kenal dengan Tuhan, semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dia kenal siapa Tuhannya. Bagaimana ancaman yang Allah sediakan bagi orang yang tidak patuh kepada perintah-perintahnya. Maka jadi apa? Jadi takut. Ya. Nah, sekarang mungkin keadaan itu sudah berbeda ya. Alhamdulillah pandemi sudah menuju kepada normal. Insya Allah mudah-mudahan bersih. Ya. Nah, itu diantara perumpamaan ya. Ketika orang semakin kenal dengan Tuhan, maka dia akan semakin takut kepada Tuhannya. Ya. Ketika orang tidak kenal dengan Tuhan, maka dia akan menjadi abai dan lalai daripada Tuhannya. Maka jamaah sekalian, ini yang harus kita ambil pengajaran. Ya, sejauh mana kita takut dan taat kepada Allah, sejauh itulah tingkat kefahaman ilmu kita. Ya, semoga Allah berikan kita rasa takut itu. Dan rasa takut itu harus dibangun, harus dibina. Dengan apa caranya? Nih, majelis ilmu. Disinilah kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan selamat di akhirat kalau tidak menjalani jalan yang Allah sudah tentukan. Tidak akan pernah. Perahu tidak akan pernah sampai ke tujuannya kalau dia berlayar di atas daratan. Tidak akan pernah sampai. Nggak akan bergerak itu perahu. Kenapa? Karena dia tidak berjalan di jalan yang betul. Begitu juga dengan kita umat Islam, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan kita, yaitu ke dalam surga, kalau kita tidak menempuh jalan yang Allah sudah tentukan. Apa itu? Syariat. Syariat itu adalah jalannya. Maka kalau orang tidak taat kepada Tuhan, jangan harap hidupnya akan selamat. Ya. Maka apa yang Allah
sudah ajarkan kepada kita daripada Quran itu harus dipelajari. Ilmu itu akan didapat oleh orang yang mencarinya. Ilmu tidak akan datang begitu saja kepada orang yang menghabiskan waktunya untuk menghabiskan waktu dengan hobi ya. Hobi kita kan macam-macam ya. Ilmu tidak akan kita dapati dengan menghabiskan waktu dengan hobi. Kalau kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk cari ilmu, Allah cuma kasih separuhnya. Padahal sudah kita berikan sepenuh waktu kita untuk cari ilmu, Allah cuma kasih separuh. Bagaimana kalau kita cari ilmunya cuma sekedar aja? Kalau lagi senggang, kalau lagi sempat, kira-kira dapat berapa ilmu itu? Makanya ada orang yang ngaji puluhan tahun, bab rukun wudu, bab rukun sholat nggak hafal-hafal. Ada yang begitu. Udah bertahun-tahun masih nanya lagi. Karena kita tidak bersungguh-sungguh mencari ilmu. Maka ketika kita tidak bersungguh-sungguh, Allah tidak berikan apa-apa. Tapi walaupun begitu kita hadir ke majelis ilmu itu sudah sangat baik. Ya, sudah sangat baik. Nah, maka jamaah sekalian, ilmu itu penting ya. Untuk kita dapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Almarhum Buya Abdurrahman Nawi itu dia pernah mengatakan, cari ilmu itu seperti menanam padi. Kalau kita tanam padi, maka rumput ikut. Kalau kita cari dunia, itu seperti kita tanam rumput. Kalau kita tanam rumput, apakah padi akan tumbuh? Tidak. Maka dia katakan, tanam padi rumput ikut, tanam rumput padi luput. Maka orang yang habiskan waktunya untuk cari ilmu, nanti dunia yang ikut dia. Tapi kalau orang habiskan waktunya untuk cari dunia, mungkin dunia yang hanya dia dapat, ilmu agama tidak akan dia kuasai. Ya. Makanya penting ya untuk kita menanamkan kepada anak-anak kita cinta kepada ilmu. Itu penting luar biasa. Maka waktu beberapa minggu yang lalu ya, Ustadz Nur Ali tanya kepada saya, Ustadz, maulid nanti kan harinya hari Jumat, kebetulan taklim, hari taklim ya. Beliau tanya, taklimnya mau libur atau tidak? Saya pribadi kalau panitia ataupun pengurus menentukan libur, saya akan ikut. Tapi kalau ditanya ya, minta pendapat saya mau libur atau mau ngaji, saya akan memilih untuk ngaji dulu. Ya, kenapa? Majelis ilmu itu majelis yang luar biasa. Jangan tinggalkan itu. Ya. Walaupun nanti mau tahlil, silakan. Tahlil kan cuma 10 menit. Tetapi waktu yang banyak ini sayang kalau kita tidak gunakan untuk cari ilmu. Ketika kita adakan majelis ilmu juga, banyak manfaat yang kita dapat. Mulai dari majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid, luar biasa banyak yang kita dapat. Ya. Dulu almarhum ayah dulu pernah punya majelis. Ya, kalau masih ingat bapak-bapak yang pernah jadi muridnya yang ngaji kepada beliau, ayah itu pernah punya majelis ilmu, majelis ta'lim namanya Al-Ibadah. Betul saja. Majelisnya majelis Al-Ibadah. Banyak yang hadir yang masih ada di sini, Ustaz Nur Ali, Pak Suhadi, Pak Haji Rafiq. Siapa lagi ya? Saya nggak ingat ya. Ada beberapa orang yang masih hidup sampai hari ini. Ayah itu pernah cerita kepada seseorang. Dia kecewa gitu ya. Dia kecewa. Karena apa kecewa?
Karena seringkali waktu yang dipersiapkan untuk ngaji kadang-kadang pas giliran di rumah si fulan, ya kan ngajinya ngiter-ngiter tuh, ngiter-ngiter ya, di rumah fulan, di rumah fulan, di rumah fulan. Seringkali pas giliran di rumah fulan, Ustaz nggak ngaji dulu ya, kita ada acara, gitu ya, sering gitu ya. Ustaz nggak ngaji dulu ya, ada acara, kita buat majelis ini, majelis tahlil dan apa-apa, jadi nggak ngaji dulu. Ayah waktu itu iya nggak nolak nggak apa, tapi dalam hatinya dia kecewa. Kenapa? Mengalahkan majelis ilmu itu bagi beliau tuh satu kerugian. Dia tidak cerita kepada murid-muridnya, tapi cerita kepada orang. Maka itu nggak mau terulang lagi. Ya, artinya majelis ilmu jangan dikalahkan. Ya, majelis ilmu jangan sampai dikalahkan. Luar biasa manfaatnya kalau kita tahu majelis ilmu itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan. Nah, karena ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, maka orang yang memiliki ilmu juga akan dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ada perbedaan antara orang yang cuma punya iman dengan orang yang punya iman kemudian dia punya ilmu, akan berbeda. Perbedaannya agak jauh. Iman saja Allah akan angkat derajatnya. Tetapi kalau dia juga punya ilmu dan juga punya iman, Allah akan tingkatkan derajatnya melebihi orang yang hanya punya iman. Ya. Jangankan di akhirat, di dunia pun sudah berbeda. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya. Allah akan bedakan itu. Nah, inilah kenapa jadi mulia. Karena para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran wa innama warrathul ilma. Para anbiya itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para ulama, para anbiya mewariskan apa? Ilmu. Maka para ulama itu disebut pewarisnya para nabi. Ya, itulah kemuliaan orang-orang yang berilmu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada bagian yang berikutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yakni di masjid, untuk membaca kitabullah, mengkajinya secara bersama-sama, melainkan ketentraman akan turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat akan senantiasa mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Nah, pada bagian yang berikutnya ini Allah menjelaskan keutamaan orang-orang yang berkumpul di rumahnya, mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka kumpulan ini akan menjadi kumpulan yang Allah akan turunkan kepada mereka itu as-sakinah. Sakinah artinya ketenangan. Kenapa majlis pembacaan Quran ataupun pengkajian Al-Quran itu menjadi majlis yang diturunkan sakinah? Karena orang yang baca Quran sesungguhnya mereka sedang berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir
adalah membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran menjadi zikir yang paling baik? Karena yang mereka sedang baca itu kalam Allah. Maka jadilah itu menjadi zikir yang paling baik. Dan setiap zikir, terlebih itu adalah Al-Quran, maka Allah akan menurunkan ketenangan kepada majlis itu ataupun kepada orang yang membacanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Maka kalau bapak-bapak rasakannya, kenapa kalau kita berada di masjid kita merasakan ketenangan? Pernah tidak merasakan itu? Kalau di rumah rasanya sumpek, tapi kalau sampai di masjid tenang gitu. Beda kan? Kenapa beda? Ya di sini tempat diturunkannya sakinah. Karena di masjid tempat yang paling banyak disebutkan kalam-kalam Allah, maka banyak sakinah yang Allah turunkan di majelis ini, di masjid ini. Dan itu bisa kita rasakan. Maka akan berbeda juga rumah yang tidak dibacakan Quran dengan rumah yang dibacakan Quran, akan beda. Ya. Kalau di rumah tangga kita selalu cekcok, selalu marah antara suami dan perempuan istrinya, anak sama ibu, bapak dengan anak selalu berantem. Coba lihat kebiasaan apa yang dilakukan oleh penghuninya. Maka pasti bacaan Quran jarang dibacakan di tempat itu. Maka kalau kita ingin jadikan rumah kita rumah yang penuh dengan sakinah, dengan ketenangan, bacakan Quran di rumah kita. Ya. Suruh istri kita ngaji, suruh anak kita ngaji. Maka ketika semua itu membaca Al-Quran, Allah akan berikan ketenangan kepada semuanya, kepada semua yang ada di rumah tersebut. Ya. Kemudian bukan hanya sakinah yang akan Allah turunkan, Allah juga akan wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan senantiasa mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, maka dan Allah akan memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Ini kelebihan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam bagian akhir daripada hadis ini kita habiskan saja ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa lambat dalam beramal, artinya amalnya sedikit, maka nasabnya tidak bisa mempercepat, tidak bermanfaat baginya walaupun dia nasab orang-orang yang mulia. Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Kenapa Nabi Muhammad SAW mensifatkan ada amal yang lambat? Amal yang lambat itu akan kita ketahui nanti pada waktu kita akan meniti di atas titian. Semuanya akan meniti di atas titian itu. Semua, bahkan para anbiya juga akan menitinya, jalan di atasnya. Dan orang-orang yang berjalan di atas sirat, di atas titian itu, kecepatannya akan berbeda-beda.
Ada yang cepatnya itu seperti kilat yang menyambar. Ada yang seperti angin yang berhembus. Ada yang seperti burung yang terbang. Ada seperti orang yang berjalan. Ada yang seperti orang yang ngesot. Jalan di titian itu jalannya ngesot. Yang lain sudah sampai, dia belum sampai kepada tujuan. Dan titian itu, sirat itu bukan hanya bentuknya lurus begitu. Nanti ada yang menurun, ada yang menanjak, banyak halangan dan rintangannya. Di kanan dan kiri sirat itu ada pengait yang akan mengait setiap kaki orang yang patut masuk ke dalam neraka jahanam. Di bawahnya itu neraka jahanam. Orang yang jatuh dari titian itu 70 tahun mereka akan terombang-ambing baru kemudian sampai ke dasarnya. 70 tahun. Maka di antara mereka yang meniti di atas sirat itu ada yang lambat. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau lambatkan perjalananku?" Kemudian kata Allah, "Bukan aku yang memperlambat perjalananmu, tapi apa? Amalmu yang membuat engkau lambat dalam perjalananmu ini." Semakin kita kurang amal, semakin lambat perjalanan kita ketika kita meniti di atas sirat. Man batta'a bihi amaluh, barang siapa yang amalnya membuat dia lambat itu, lam yusri bihi nasabuh, nasabnya tidak akan membuat dia jadi cepat. Walaupun dia nasab seorang kiai, nasab seorang habib, nasab seorang nabi sekalipun, kalau dia tidak beramal, itu semua tidak akan bermanfaat bagi mereka. Maka amal itu penting jamaah sekalian. Dan kita tidak akan mampu beramal kalau kita tidak ada ilmu. Maka ada kaitan antara hadis ini. Kita akan bisa beramal kalau kita ada ilmu, ya. Maka perlu kita berilmu agar kita mampu beramal. Masing-masing kita punya waktu yang sama, 24 jam. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Tapi cara memanfaatkan waktu di antara kita berbeda-beda. Ada yang banyak amalnya, ngajinya banyak, sehari bisa 1 juz atau lebih. Tapi yang lain, jangankan baca 1 juz, 1 muka surat, 1 halaman pun dia tidak sampat. Kenapa itu? Karena masing-masing punya kecenderungan amal berbeda. 24 jam yang sama, maka masing-masing kita juga akan berbeda amalnya. Nanti ketika kita sudah meninggal dunia, baru kita akan tahu betapa mahalnya waktu itu, betapa mahalnya nikmat waktu, nikmat lapangan, nikmat masa luang, baru kita akan tahu. Maka selagi kita Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat masa lapang, manfaatkan waktu itu untuk apa? Untuk beramal. Apapun yang kita bisa amalkan, amalkan. Ya, jangan sia-siakan waktu. Insyaallah minggu depan kita akan mengadakan Maulid Nabi. Ya, silakan. Yang punya harta kita bisa bantu dengan harta kita. Bukan untuk kita, bukan untuk pengurus, bukan untuk masjid, bukan untuk apa? Untuk Rasulullah SAW. Ya, yang bisa bantu dengan harta bantu semampu yang kita mampu buat. Kita gembirakan, kita bahagiakan ya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita jamu tamu-tamu yang datang, kita sambut mereka, kita berikan makanan. Oh, senangnya luar biasa. Di antara bentuk amal yang terbaik adalah idkharus surur ala qalbil muslim, memasukkan, menyenangkan hati seorang muslim. Di antaranya apa? Yang tadinya datang lapar, ketika mereka pulang kenyang, itu senang hati mereka. Itu di antara amal yang terbaik. Ya, maka bantu. Ya, kalau yang punya harta bantu dengan hartanya. Kalau kita tidak punya harta, duit pas-pasan, bantu dengan tenaga kita. Ya, bantu dengan tenaga kita. Apapun yang kita bisa bantu. Itu jadi amalan kita. Ya, yang akan Allah catat semua amal itu dalam lembaran kebaikan-kebaikan kita. Kapan kita lihat? Nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Baik jamaah sekalian, sekira sampai di situ dulu.
Ya, kita buka kesempatan bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya tentang tenang yang tadi bilang tenang ya. Tenang itu tenang anteng atau gimana gitu Ustaz. Terus yang keduanya lagi mengenai nanti di akhirat, tadi menyeberangi jembatan itu kan berdasarkan dari amal. Nah, sedangkan kita masih di dunia ini, itu segala sesuatu perbuatan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa nanti di akhirat Allah tuh ngeliatin nggak ada pekerjaannya atau nggak ada sifat yang membuat orang yang mudah jadi yang susah, atau nonton aja gitu, atau dari gimana saat maksud saya itu kehendak Allah selesai atau gimana gitu. Maksudnya pada saat di dunia itu segala kegiatan itu baik yang buruk maupun yang baik itu atas kehendak Allah. Nanti di akhirat itu nanti kan itu berdasarkan amal. Istilahnya kalau bahasanya kita berarti Allah nonton aja gitu Ustaz. Artinya nggak ada ya tugasnya selesai atau gimana gitu. Itu aja mungkin ya kurang lebihnya mohon maaf Ustaz bahasanya. Baik, yang pertama sakinah, ketenangan. Apa bentuknya ketenangan itu? Kita bisa merasakan ya. Ada orang yang ketika ada masalah dia menjadi panik, menjadi gerasak gerusuk. Ya, ada yang begitu ya. Kalau ada masalah, apa yang datang kepada dia yang membuat dia takut, kemudian dia menjadi panik, gerasak gerusuk, nggak bisa diam, gitu, nggak tenang gitu ya. Nah itu gambaran ya orang yang tidak memiliki ketenangan. Nah, sakinah yang dimaksudkan ini adalah ketenangan yang Allah berikan, Allah letakkan pada hati seseorang. Ketika hatinya dipenuhi dengan ketenangan, maka ketika ada sesuatu yang datang kepadanya, baik dari segi masalah, dari segi musibah dan sebagainya, akan berbeda responnya. Ya. Kita bisa lihat beberapa orang yang kalau ada apa-apa, dia responnya itu berbeda. Contoh ya, ada orang kalau misalkan lagi diskusi, lagi ngomong itu, ya, lagi ngomong, lagi diskusi, ada orang yang tidak sependapat dengan dia, kemudian dia terpancing, ya, amarahnya naik, responnya juga jadi nggak karu-karuan. Nah itu contoh bahwa dia tidak memiliki ketenangan. Orang yang punya ketenangan, apapun yang datang kepada dia, dia akan respon dengan cara yang smooth gitu ya, tenang. Kita bisa lihat beberapa contoh pemimpin ya. Ini contoh saja. Ada contoh pemimpin yang ketika diprovokasi gitu ya, dia hadapi dengan diam, tenang, dan dia jawab dengan lugas dan tenang. Ada yang begitu ya. Tapi ada yang pemimpin juga ketika dia diprovokasi, wah ngomongnya luar biasa, marah-marah, keluar kata-kata kasar dan kotor. Ada yang begitu kan? Nah itu karena hatinya berbeda. Nah orang yang senantiasa berzikir, Allah akan buat hatinya tenang. Ya, Allah akan buat hatinya tenang. Kenapa yang satu kalau ngomong, kalau diprovokasi ngomong kasar, ngomong kata-kata yang kurang elok gitu ya? Karena hatinya tidak senantiasa dibuat tenang, kurang zikir. Ya begitu. Nah itu maksud daripada ketenangan. Kita bisa bedakan sebetulnya. Kemudian yang kedua, saya agak kurang
bisa nangkap ya, tapi ini sekedar yang saya bisa nangkap aja ya. Amal manusia di dunia ini semuanya kan sudah ditentukan Allah, betul? Artinya sudah atas izin Allah, ya. Kemudian nanti pada hari akhirat, apakah Allah itu hanya nonton begitu? Hah? Maksudnya nggak apa? Tanpa izin gimana maksudnya? Ya, gini, mungkin saya agak kurang bisa nangkap ya. Mungkin Bang Ubay pun agak kesusahan menyampaikan itu ya. Ginilah, segala perbuatan kita itu Allah sudah tahu ataupun belum? Tahu ya. Bahkan ketika usia kita 4 bulan dalam kandungan, Allah sudah suruh malaikat bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun au sa'idun. Ketika umur kita 4 bulan dalam kandungan, Allah sudah suruh malaikat tulis apa? Rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, kemudian kemana dia akan kembali, ke surga atau neraka. Jadi segala amal kita itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, buat apa kita beramal? Ya kan? Kan pertanyaan gitu. Kalau Allah sudah tentukan amal kita semua, buat apa kita beramal? Ya kan? Kan sudah Allah tentukan. Ada seorang sahabat yang tanya begitu kepada Nabi. Afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal. Kalau begitu kita tawakal saja dengan kitab ketentuan kita. Kita nggak usah beramal, toh Allah sudah tentukan kemana kita akan pulang. Apa kata Nabi? La i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap kalian itu akan dimudahkan beramal terhadap apa yang menjadi nasibnya nanti. Kita tahu tidak kemana kita akan kembali? Kita tahu tidak kita masuk surga ataupun neraka? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Tugas kita hanya apa? Maka beramal saja. Toh nanti Allah sudah tentukan, itu urusan Allah. Yang penting yang menjadi tanggung jawab kita, kita beramal. Apakah nanti Allah akan terima hujjah, argumentasi orang yang berkata kepada Allah, ya Allah, aku masuk neraka ini karena engkau sudah tentukan, gitu. Kira-kira diterima tidak hujahnya ini, argumentasinya ini oleh Allah? Ya Allah, aku masuk neraka ini sebab engkau sudah tentukan. Kira-kira diterima atau tidak? Kan Allah sudah tentukan katanya. Allah tidak akan terima itu. Ya, Allah tidak akan terima. Kenapa? Sebagai contoh mudah, permisalan. Kalau kita punya anak di rumah, anak kita sediakan makanan. Anak kita sediakan makanan. Kita sediakan di meja. Kemudian kita suruh mereka makan. Makan ya. Dari 2 orang anak kita ini sikapnya berbeda. Yang satu makan sampai kenyang, yang satu tidak mau makan, nggak mau makan. Maka apa akibatnya kalau dia nggak makan? Lapar, ya, lapar. Yang satu karena dia mau makan, kenyang. Kemudian yang lapar ini keluar rumah. Dia protes bahwa kenapa dirinya lapar, ayahnya nggak sayang sama dia. Kira-kira itu diterima nggak tuh? Diterima atau tidak hujah itu? Enggak. Kenapa? Ayahnya sudah menyediakan makanan, ayahnya sudah menyuruh dia untuk makan, tapi dia sendiri yang tidak memilih untuk makan. Maka sama dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang begitu permisalannya. Untuk kita selamat,
Allah turunkan kepada kita apa? Al-Quran, ya kan? Dalam Quran itu isinya apa? Panduan hidup. Bukan hanya Quran yang Allah turunkan. Allah turunkan siapa? Nabinya. Diajarkan oleh nabinya. Diberikan ayat-ayat yang menceritakan tentang pahala-pahala balasan nanti di surga. Allah ceritakan juga azab tentang neraka jahanam. Sudah Allah tunjukkan, sudah disuruh kalau kamu mau masuk surga begini caranya. Kemudian dia masuk neraka, protes kepada Allah, kira-kira dia diterima tidak hujahnya itu? Enggak. Tetapi semua amal kita Allah pasti tahu. Kalau Allah tidak tahu berarti Allah itu lemah. Ya, gitu maksudnya. Kalau Allah tidak tahu berarti Allah itu tidak bersifat dengan sifat alim, gitu. Allah sudah tahu. Tetapi di situ ada peranan manusia yang memilih apakah dia taat kepada Allah ataupun tidak. Begitu. Kira-kira mudah-mudahan dapat dipahami ini ya. Ya, di situ ada peranan manusia. Allah sudah berikan dua pilihan, mau taat, mau tidak. Kalau mau taat ini balasannya, kalau tidak taat, kalau mau ingkar ini balasannya. Kita yang memilih, ya. Maka Allah sudah tahu juga atas pilihan kita itu. Kalau kita katakan Allah tidak tahu, kita berarti mensifat Allah dengan sifat al-jahlu, yaitu Allah itu tidak tahu. Sekira begitu ya. Mudah-mudahan dapat difahami. Entah itu menjawab atau tidak, mudah-mudahan terjawab. Pertolongan di akhirat, nah begitu dong ngomongnya, panjang lebar. Pertolongan di akhirat itu ada atau tidak? Ada. Pertolongan di akhirat itu ada atau tidak? Apakah hanya sebatas amal kemudian Allah akan membiarkan mereka? Gitu kan maksudnya? Ya gitu aja kan, kayak gampang gitu ya. Kita jauh-jauh jelasinnya gitu doang. Ya, baik. Ada kesempatan Allah memberikan pertolongannya. Dengan apa? Dengan yang disebut syafaat. Satu. Yang kedua, Allah juga akan berikan pertolongan dengan sifat rahmatnya Allah. Ya. Wa rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku itu melebihi, mengalahkan murkaku. Ada orang yang seumur hidupnya itu misalkan ya, banyak dosanya, tapi tetap beriman kepada Allah. Nanti di hari akhirat itu dia dibacakan amal-amalnya semua. Ketika dibacakan amalnya, ini orang nunduk malu. Kemudian dia sudah menyangka bahwa dia akan masuk neraka. Ketika orang ini menyangka bahwa dia akan masuk neraka, kemudian kata Allah apa? Aku maafkan kesalahanmu. Aku maafkan kesalahanmu. Maka orang ini masuk ke dalam surganya. Jamaah sekalian, Allah itu punya Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmatnya Allah turunkan di bumi. Yang satu itu dibagi rata ke semua makhluk Allah. Maka ketika ada hewan yang mengangkat kakinya daripada menginjak anaknya, itu bagian daripada satu rahmat yang dibagi-bagi itu. Bayangkan, satu rahmat dibagi-bagi. Orang kalau lihat orang disakiti, kesian, itu satu rahmat yang dibagi-bagi itu. Yang 99 di mana? Yang 99 itu nanti di akhirat. Bayangkan kalau satu saja sudah begitu banyak, bayangkan yang 99 itu. Untuk siapa ini? Untuk hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi insya Allah dengan rahmat Allah kita bisa dapat pertolongannya. Gitu kira-kira. Ya, yang penting jaga iman. Insya Allah kita akan dapat rahmat itu. Jamaah sekalian, demikian rasanya kuliah kita, ta'lim kita, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina.
وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.